A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul muhtaramun, para alim, para ustad, imam masjid, ketua masjid, seluruh jajaran pengurus, para tokoh-tokoh masyarakat, unsur pemerintahan setempat, bapak-bapak, ibu-ibu yang insyaallah dirahmati, diberkahi, dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala tiada hentinya di setiap hela nafas kita, di detak jantung kita, di denyut nadi kita. Entah kapan Allah kirimkan ketentuan kematian itu, entah bagaimana cara Allah subhanahu wa ta'ala mencabut kita punya nyawa, entah di bumi mana Allah subhanahu wa ta'ala wafatkan kita. Kita berhusnuzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dimatikan dalam keadaan terbaik, dibangkitkan bersama orang-orang baik di barisan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Salawat beriring salam senantiasa tercurah terlimpah teruntuk Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi terakhir namun yang pertama kali membuka pintu surga. Umatnya umat terakhir, namun umatnya adalah umat yang pertama nanti masuk ke dalam surga. Jamaah Masjid Jabalus Salam yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Rabiul Awal telah berakhir, akan tetapi cinta kita kepada Nabi kita tak boleh berakhir. Bulan Maulid Rabiul Awal secara kalender Hijriyah mungkin telah berakhir. Akan tetapi bagaimana cara kita menunjukkan rasa cinta kita, rasa ta'zim kita, rasa penghambaan kita kepada Allah atas diutusnya makhluk termulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kapanpun tak boleh berakhir. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak hanya bersyukur akan hari lahirnya di bulan Rabiul Awal. Kita tidak berbicara bagaimana cara memuliakan Nabi dengan mengadakan maulid atau tidak mengadakan maulid. Tapi kita berbicara bagaimana cara Nabi bersyukur akan hari lahirnya yang dimaktubkan di dalam kitab Sarah Sahih Muslim di nomor hadis 1162. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an saumi yaumal isnin yauma wulidtu wa yauma unzila fih. Ketika Nabi pernah ditanya tentang puasa hari Senin, ya Rasulullah kenapa puasa hari Senin? Jawaban Nabi dua, yauma wulidtu, ini hari aku bersyukur karena hari aku dilahirkan. Wa yauma unzila fih, dan hari aku bersyukur karena Al-Quran pertama kali diturunkan pada hari Senin. Jamaah yang dimuliakan Allah, hari Senin bukanlah penghulu dari segala hari. Hari Senin bukanlah hari yang paling mulia dalam susunan hari yang disebutkan dalam kitab para ulama. Tapi hari Senin menjadi mulia karena kelahiran makhluk mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan puasa Senin Nabi tidak hanya di Rabiul Awal. Di setiap bulan Nabi selalu berpuasa di hari Senin karena bersyukur hari itu hari ia dilahirkan. Dan bukan hanya hari dilahirkan, Allah pilih hari wafatnya pun juga hari Senin. Jamaah yang dimuliakan Allah, bulannya pun sama, Allah pilih Rabiul Awal. Lahirnya Senin, wafatnya Senin, sama-sama Rabiul Awal. Dan di dalam kitab Ar-Rahi Al-Makhtum, Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakfuri menyebutkan di kesepakatan para ulama di 12 Rabiul Awal. Jamaah yang dimuliakan Allah, dan hari itu pula hari diturunkannya Al-Quran. Maka Nabi kita meninggalkan bukanlah harta,
jabatan, kekuasaan dan lain sebagainya. Taraktum fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasulih. Hadis ini bisa ditemukan di dalam kitab Imam Malik. Nama kitabnya Mutawwa' Imam Malik, juznya kedua, halamannya 999, nomor hadisnya 1395. Yang kutinggalkan kata Nabi Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sunnah para Nabi. Jamaah yang dimuliakan Allah, kalaulah hari Senin bukan hari yang dimuliakan Allah, sebagaimana yang kita ketahui hari termulia adalah hari Jumat kemarin, Sayyidul Ayyam, pemimpin penghulu dari segala hari. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Sunan Tirmizi di nomor hadis 1411. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya hari Jumat adalah hari pertama kali matahari diterbitkan dan hari terakhir nanti pula dunia ini akan berpisah. Kiamat terjadi pada hari Jumat. Hari Nabi Adam diciptakan, hari Nabi Adam dimasukkan ke dalam surga, dan hari di mana Nabi Adam dikeluarkan daripada surga, 1411. Jamaah rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui pula bahwa hari Jumat kemarin adalah hari khusus malaikat diberikan tugas untuk katiban, mencatat siapa yang sholat Jumat. Dan hebatnya malaikat itu mencatat pakai waktu, time limit. Jadi tidak berdiri sampai orang bubar sholat Jumat. Malaikat diberikan waktu sampai khatib naik ke atas mimbar. Sahih Tirmizi nomor hadis 1416. Turun ke 5 hadis berikutnya, maka malaikat itu akan berdiri di pintu mencatat, dan dalam hadis itu disebutkan hanya 5 shaf yang dicatat. Shaf pertama seperti kurban unta, shaf kedua seperti kurban sapi, ketiga kambing, keempat ayam, dan shaf kelima seperti kurban telur. Jamaah rahimakumullah, begitu yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, au kama qala. Lantas apakah yang tidak berada di 5 shaf ini tidak sah salat Jumatnya? Tidak, tetap dapat pahala, tetap sah Jumatnya, tapi kualitas Jumatnya akan berbeda dengan yang berada di shaf pertama hingga kelima. Maka sedih kita kalau hari ini tiap tahun memperingati Maulid, tiap tahun diingatkan dengan cinta kepada Nabi, tapi kualitas sholat Jumat masih seperti itu saja. Datang ke masjid yang dicari dinding AC, udah datang paling awal tapi carinya paling belakang. Berapa banyak hari ini yang khotib sudah naik ke atas mimbar masih duduk di atas motor, menghabiskan 2 batang 3 batang rokoknya yang tanggung kalau tidak dihabiskan. Ini yang terjadi hari ini. Jemaah rahimakumullah, maka inilah maulid yang sesungguhnya. Bagaimana kecintaan kita kepada Nabi yang diutus begitu sangat mulia oleh Allah Subhanahu wa taala di hari Senin itu. Hari Jumat, sebagaimana yang kita ketahui pula, catatan itu akan ditutup ketika naik khatib ke atas mimbar. Dan ketika catatan itu ditutup, dalam satu riwayat, dalam kitab namanya kitab Targhib wa Tahrib, kitab ini ada 4 juz. Tebal kitabnya 928 halaman. Harga kitabnya 225.000. Penyusunnya Imam Muhammad Abdul Azim bin Abdul Qawi bin Zakiyuddin Al-Munziri. Lahirnya di Damaskus, wafatnya di Mesir. Di 4 titik disebutkan. Pertama di juz kedua di halaman 114, kedua di halaman 406, ketiga di halaman 407, dan di juz yang ketiga di halaman 295, diulang 4 kali di 4 kitab. Sakiya abdun man sukirtu indahu falam yusalli alaika. Ini adalah doa yang dibaca di hari Jumat, yang dibaca di hari terbaik oleh malaikat terbaik. Siapa itu? Malaikat Jibril alaihissalam. Allah kirimkan di muka bumi ini beribu-ribu bahkan berjuta-juta malaikat. Bahkan ada namanya Baitul Ma'mur, tempat kumpulnya para malaikat. Dari seluruh malaikat itu sepakat para ulama bahwa pemimpinnya
adalah malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad tugasnya masih sama, menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di zaman Nabi Muhammad masih turun di saat malam Lailatul Qadar. Jamaah rahimakumullah, malaikat Jibril tidak turun kecuali dengan izin Allah. Apa dalilnya Ustaz? Di Quran surat ke-19, nama suratnya Maryam, juznya ke-16, ayatnya ke-64, halamannya 309, barisnya 14, 15 sebelah kanan bawah. Kata Allah, wa ma natanazzala illa min amri rabbik. Tidaklah kami turunkan Jibril kecuali atas perintah kami. Pertama tadi kita berbicara tentang hari terbaik, hari Jumat. Kedua, kita berbicara tentang malaikat terbaik, malaikat Jibril. Ketiga, kita berbicara tentang nabi terbaik, Nabi Muhammad SAW. Yang sering kita dengar hadis ini, bahwa ada 3 tangga mimbar Nabi. Ketika naik ke tangga pertama, fayaqulu amin. Ketika naik ke tangga kedua, Nabi juga menyebutkan amin. Dan ketika naik ke tangga terakhir yang paling tinggi, Nabi pun mengucapkan amin. Jamaah rahimakumullah, tangga pertama kita ketahui orang yang celaka adalah orang yang tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan. Tangga kedua adalah orang yang celaka yang orang tuanya masih hidup, tapi dia tidak mau mendapatkan kesempatan surga untuk memelihara, menyayangi, menyantuni, mentakzimi, memuliakan orang tuanya, sehingga orang tuanya tidak menjadikan langkah ia mudah masuk ke dalam surga. Berapa banyak hari ini punya anak 10 tapi saling lempar untuk memelihara orang tua. Yang satu repot punya anak kecil, yang satu repot baru punya rumah, yang satu repot baru cicil mobil. Akhirnya orang tuanya pindah ke sini, pindah ke situ. Bahkan tidak sedikit yang orang tuanya di masa tua hanya sendirian di rumah, ditinggal istrinya, atau bahkan di panti-panti, sementara anaknya begitu indah menikmati kehidupan. Itu di tangga kedua Nabi katakan, itulah orang yang paling celaka, yang orang tuanya masih ada tapi tidak mendapatkan tiket untuk masuk ke dalam surga. Jamaah rahimakumullah, di tangga ketiga, tangga tertinggi, doa tertinggi, derajat tertinggi, ternyata doanya adalah saki abdun an zukirtu indahu falam yusolli alaika. Orang yang paling celaka, orang yang disebut namamu Muhammad, kata malaikat Jibril, tetapi tidak bersalawat atas namamu. Fakultu amin, maka Nabi mengucapkan amin. Jamaah yang dimuliakan Allah, Allah pilih doa terakhir adalah doa untuk memuliakan nama Nabi. Bayangkan harinya hari Jumat, yang berdoa malaikat terbaik, yang mengaminkan makhluk terbaik. Apa tidak luar biasa ini Pak? Hari Jumat, yang doa malaikat terbaik, yang mengaminkan Nabi terbaik. Maka pantas ayat yang paling sering kita dengar di khutbah Jumat, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Surat ke-33 Al-Ahzab, juznya ke-22, ayatnya ke-56, halamannya 426, barisnya ke-4 sebelah kiri. Kalau kita buka Al-Quran Al-Karim, Allah memberikan Nabi salawat dengan rahmat, malaikat mendoakan Nabi, dan kita berharap rahmat atas salawat yang kita kirimkan kepada Nabi. Kita tidak berbicara sayyidina atau tak sayyidina dengan cara masing-masing, dengan fikih masing-masing. Tapi yang menjadi pertanyaan, bagaimana kualitas salawat kita hari ini? Bahkan tidak sah dalam mazhab Syafi'i khutbah Jumat yang tidak menggunakan salawat kepada Nabi SAW. Batal salat Jumatnya. Begitu mulia. Bahkan kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, mauqufun bainas sama'i wal ard, akan tertunda doa yang di dalamnya tidak ada salawat kepada Nabi antara langit dan bumi. Ini boleh jadi yang menyebabkan doa kita terlalu banyak minta, tapi salawatnya sangat sedikit kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah, maka begitu berat penderitaan Nabi kita. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw
Faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsil azim. Ayat tawakal tingkat tinggi. Tadi Al-Mukarram imam kita baca ayat tentang Nabi. Ini sesuai dengan apa yang disampaikan. Saya sudah niat tadi Pak di rumah akan menyampaikan sesuai apa yang dibaca imam. Tadi imam baca surat ketiga Al-Imran juz keempat ayat 158 sampai 165, halamannya 71, posisinya sebelah kanan baris ke-1 sampai baris ke-15, dipotong 2 di rakaat pertama dan di rakaat kedua. Dan ini berbicara tentang makhluk terbaik. Laqad manallah, Allah kirimkan makhluk terbaik, ba'atsa fihim, rasul terbaik. Kemudian juga bagaimana sifat tawakal yang begitu baik disampaikan. Disinilah titik temunya. Allah kirimkan makhluk terbaik, tak menyebut nama Nabi Muhammad SAW, dikirimkan makhluk terbaik. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak kami utus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Allah tidak katakan untuk manusia saja, tapi untuk seluruh alam. Surat Al-Anbiya surat ke-21 juz ke-17 ayatnya ke-107, halamannya 331, barisnya ke-8, posisinya sebelah kanan Al-Quran Al-Karim. Kenapa Nabi diutus menjadi rahmat bagi seluruh alam? Pertama, akhlaknya di atas rata-rata. Dari 124.000 nabi, Allah pilih 313 rasul. Dari 313 rasul Allah pilih 25 nabi. Dari 25 nabi Allah pilih 5 nabi ulul azmi. Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Dari 124.000 nabi, yang terpilih hanya satu, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi nabi kita tidak besar. Satu-satunya nabi yang disebut bermiliar-miliar kali, satu-satunya nabi yang disebut nabi besar. Tidak pernah kita mendengar nabi besar Adam alaihissalam. Tak pernah kita mendengar nabi besar Musa alaihissalam, nabi besar Ibrahim, tidak pernah Pak. Tapi nabi kita disebut nabi besar. Buka kitab Saifur Rahman Al-Mubarrakfuri, nabi kita itu tidak tinggi seperti Nabi Adam. Nabi Adam 60 hasta, 30 meter. Nabi Musa 3 meter. Nabi kita tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, lahir dalam keadaan berkhitan. Begitu yang disebut dalam kitab Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsi. Nama kitabnya Simtud Duror, yang sering dibaca ketika maulid. Nama maulidnya Maulid Habsi. Lahir dalam keadaan terbaik. Ibunya bebas dari darah nifas. Nabi Muhammad keringatnya lebih wangi daripada parfum Mekah ketika itu. Nabi Muhammad kencingnya tidak meninggalkan bau. Kalau bapak minum luwak white coffee, cobalah bapak kencing, maaf, pasti bau luwak white coffee. Nabi tidak. Nabi buang air besar, maaf, tidak meninggalkan jejak. Dalam satu perang Nabi buang air besar, ditutup para sahabat. Kata Nabi, jangan lihat, palingkan pandangan. Ditutup para sahabat. Selepas Nabi buang air besar, sahabat, namanya sahabat manusia, mau ngintip kira-kira seperti apa kotoran Nabi. Diintip oleh sahabat, tak ada bekas Pak. Padang pasir, tak ada air, tak ada lubang, yang ada hanya batu Nabi bersuci. Jamaah rahimakumullah, Nabi buang air besar, kotorannya hilang. Ada pula orang Pak di pinggir sungai, daerah Selili namanya, tempat asisten saya di Selili. Dia bilang, Ustaz, kalau sekadar buang air besar hilang, kami ini di pinggir sungai dari ujung ke ujung, kalau buang air besar kotoran kami hilang Ustaz. Dia bilang, oh, saya bilang itu bukan hilang, hanyut. Saya bilang, oh beda Ustaz, beda, jangan kau samakan dengan Nabi. Ya, ngaku-ngaku Nabi pula zaman sekarang. Ini bahaya Pak ya. Kalau nyampaikannya tidak pakai dalil, tidak pakai kitab, nanti dibilang cerita fiksi. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah nabi terbaik. Dipilih dalam keadaan terbaik, tidak pernah dipanggil
dengan cara yang salah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa akhlaknya begitu mulia? Nanti lihat di Quran surat ke-68, nama suratnya Al-Qalam, juznya ke-29, ayatnya ke-4 dan ayatnya ke-4, halamannya 564, barisnya ke-9, posisinya sebelah kiri. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kata Allah, Nabi Muhammad itu azim dan a'la, sifatnya agung, sifatnya tinggi. Padahal azim itu sifat Allah, a'la itu sifat Allah. Kita sujud, kita baca subhana rabbil a'la wa bihamdi. Kita ruku, kita baca subhana rabbil azim wa bihamdi. Tapi Allah yang puji Nabi langsung. Wa innaka la'ala khuluqin azim. A'la dan azim disematkan langsung kepada Nabi Muhammad. Maka di surat yang sering kita dengar tadi, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, kami telah kirimkan nabi, kata Allah, rasul dari jenis kalian, manusia, tapi bukan manusia biasa, manusia istimewa. Karena apa yang keluar dari mulut nabi beda dari mulut kita, Pak. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Setiap yang keluar dari mulut nabi wahyu. Surat An-Najm, surat ke-53, juznya ke-27, 26, mohon maaf, ayatnya ke-3, ke-4, barisnya ke-2, halamannya 526 sebelah kiri. Tidak ada yang keluar dari mulut Nabi Muhammad in huwa ila wahyu yuha, kecuali aku yang perintahkan, aku yang ilhamkan, aku yang wahyukan. Allah langsung yang jaga, Allah langsung yang sebut. Maka beruntung kita, Pak, dipilih Allah menjadi umat Nabi Muhammad. Tinggal pertanyaannya, sejauh apa rasa cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cara bersyukurnya boleh berbeda. Ada yang dengan maulid pakai telur, ada yang tidak mau maulidan. Itu masalah furu'iyah saja, itu masalah fikih saja, itu masalah adat saja, ya. Yang menjadi masalah hari ini, kualitas sholat kita yang berantakan, kualitas zikir kita yang berantakan, kualitas bertetangga kita yang berantakan, kualitas zolim kita kepada tetangga yang bermasalah. Bagus ibadah kita kepada Allah, tapi dengan tetangga tidak bagus. Pelihara kucing, apa tidak boleh Ustaz pelihara kucing? Boleh, sunnah. Ada sahabat Nabi namanya Abdurrahman bin Sakhar, namanya diganti Nabi menjadi Abu Hurairah karena memelihara kucing. Boleh, sunnah. Tapi yang jadi masalah kucing kita, Pak, menggaruk-garuk jok motor tetangga. Ini jadi masalah. Nah, marah pula tetangga, enggak pula kita minta maaf. Namanya kucing katanya, enggak sengaja. La ilaha illallah. Pelihara ayam, pelihara bebek di lingkungan perumahan, bukan enggak boleh, sunnah saja melihara hewan. Tapi ayam kita, bebek kita numpang buang air di teras tetangga. Ya? Maaf, dia buang air, buang kotoran di rumah tetangga. Kan jadi zolim tingkat tinggi, jadi masalah. Ada lagi masjid, Pak, pengajian merokok, bukan tidak boleh. Merokoknya khilaf, ada yang halal, ada yang haram, ada yang mubah, silahkan. Tapi yang jadi masalah, api rokokmu yang membolongi karpet ambal. Apa dosanya tidak jariah? Bagaimana minta maafnya? Ya, bertahun-tahun bolong gara-gara api rokok. Tidak masalah rokoknya, tapi masalah zolimnya. Ini kadang dianggap sepele, dianggap remeh-temeh, dan dianggap kita nyinggung dan lain sebagainya. Tapi kadang hal-hal yang rendah ini tidak dipikirkan, betapa zolimnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah, maka Nabi berbicara dengan seseorang dari ujung kepala sampai ujung kaki bergeser, Pak. Pernah satu ketika, suratnya surat ke-80, Abasa, ini surat terkenal, Nabi tidak senyum dengan orang buta, Abdullah bin Umi Maktum, orang buta, Pak. Turun ayat, Abasa wa tawalla ang ja'ahul a'ma. Hei, yang bermuka masam, kata Allah. Bayangkan, secara akal tidak mungkin orang buta tahu Nabi senyum atau tidak senyum. Tapi Nabi tidak senyum dengan orang buta, langsung ditegur oleh Allah. Hari ini cuman beda fikih, cuman beda cara berpakaian, cuman beda cara imam. Kita tidak mau saling senyum, kita tidak mau saling jabat tangan, kita tidak mau saling sapa assalamualaikum. Cuman beda fikihnya. Padahal masjidnya sama, kiblatnya sama, Qurannya sama, Tuhannya sama, nabinya sama, cuman gurunya saja yang beda.
Wallahu a'lam bishawab. Nah, inilah yang penting kita perbaiki, Pak. Jangan sampai banyak kita mengkaji, banyak referensi, apalagi tidak jelas referensi YouTube, Google, tapi disalah-salahkannya kita yang ngaji bertahun-tahun, yang menghafal Quran bersanad halaman titik baris nomor, menghafal hadis 7 kitab hadis beserta halaman, beserta referensi nomor, beserta sanadnya, dikapir-kapirkannya kita, dineraka-nerakakannya kita. Boleh beda, Pak, tapi jangan kita menyalah-nyalahkan. Boleh kita berbeda, tapi jangan saling gontokan, saling tak tegur, saling tak senyum. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam begitu mulia, Pak. Nabi Adam 25 kali disebut dalam Quran. Nabi Musa 136 kali, Nabi Ibrahim 69 kali, Nabi Yahya 5 kali, Nabi Isa 25 kali. Nabi-nabi di dalam Quran dipanggil dengan harfun nida. Apa itu Ustaz harfun nida? Huruf iya. Allah panggil Nabi Adam, surat Baqarah, surat kedua ayat 35 halaman 6 sebelah kiri, ya Adam. Allah panggil Nabi Isa, suratnya surat Ali Imran ayat 55 halaman 57 sebelah kanan, ya Isa. Allah panggil Nabi Nuh, suratnya Hud ayatnya 47 halamannya 227 sebelah kanan, ya Nuh. Allah panggil Nabi Ibrahim, suratnya As-Saffat ayat 104 halamannya 450 sebelah kiri, ya Ibrahim. Allah panggil Nabi Musa, suratnya Al-A'raf ayatnya 144 halamannya 168 sebelah kiri. Apa kata Allah? Ya Musa. Allah panggil Nabi Yahya, suratnya Maryam ayatnya ke-12 halamannya 306 sebelah kiri, ya Yahya. Nabi-nabi di Quran Allah panggil dengan huruf ya. Ya Adam, ya Nuh, ya Isa, ya Musa, ya Ibrahim, ya Yahya. Tapi Nabi kita hanya 4 kali namanya disebut di dalam Quran. Surat Muhammad ayat 2, surat Al-Fat ayat 29, surat Al-Ahzab ayat 40, surat Ali Imran ayat 144. Tidak ada satupun di Quran, silahkan cek dari halaman 1 sampai halaman 604 di Quran, tidak ada satupun nama Nabi kita digandeng dengan huruf ya. Allah tidak pernah memanggil ya Muhammad, tidak pernah. Bagaimana cara Allah panggil Nabi Muhammad, Ustaz? Ya ayuhan nabi, ya ayuhan rasul, ya ayuhal muzammil, ya ayuhal muddatsir. Tak pernah ya Muhammad. Tidak akan ketemu, Pak. Begitu mulianya Nabi Muhammad. Tak dipanggil hei Muhammad, tak pernah. Maka sedih hari ini kalau berkelahi cuma gara-gara Sayyidina. Apa itu Sayyidina? Bid'ah, dolalah, pinar, nerakanya paling dalam. Apalagi yang ceramah itu Ustadz Aditya, itu Ustadz ndak sunnah, ndak ada jenggotnya itu. Nerakanya paling dalam, dia bilang. Kalau sekedar numbuh jenggot Pak sebulan bisa. Tapi kalau ngapal Quran beserta sanad, ngapal hadis beserta sanad ndak cukup sebulan. Dikapir-kapirkannya gitu. Kadang orang ini lihat dari mata saja, Pak. Imanuhum fi ayunihim. Saya ceramah Maulid, Pak, di Karyangau. Dari Manggar saya ke Karyangau pakai motor, Pak. 500 jamaah lebih, 700 mungkin. Pakai layar proyektor besar, Pak. Ramainya luar biasa. Sampai saya di sana ada tulisan parkir, Pak. Parkir Ustadz. Saya pakai motor, pakai jaket, baju gamis di dalam, sorban di dalam, peci di dalam. Ketika saya mau parkir di parkir Ustadz itu, Pak, apa kata tukang parkir? Nggak lihat, parkir Ustadz, dia bilang. Padahal ada spanduk 3 gambar saya, Pak. Dalam hati saya, akulah Ustadznya. Tapi tukang parkir tuh yang namanya uskuter, Pak, Ustadz kurang terkenal, parkir di ujung, dia bilang. La haula wala quwwata. Saya tuntun motor saya, Pak, saya parkir paling ujung, saya kunci stangnya itu, Pak, setirnya. Lewat belakang, salin baju, masuk lewat belakang imam sama panitia dalam. Ceramah seperti ini, duduk meja kosong. Allah maha baik, Allah maha luar biasa. Minuman datang, buah datang, yang mengangkat makanan, yang mengangkat minuman itu yang ngusir saya di luar. Tukang parkir yang ngusir saya di luar tadi. Begitu cara Allah menunjukkan, begitu cara Allah membalikkan, luar biasa. Saya terkejut, dia terkejut, dia pandang, saya pandang. Dalam hati saya, mati kau. Kena kau ya.
Hantam betul. Ya, begitu cara Allah. Imanuhum fi ayunim. Kalau ustadznya diundang dari Jakarta, dari Jawa, dari Sulawesi, ustadznya nginap di Cokro, Platinum, Novotel, apalagi Pentapolis, ustadznya dijemput pakai Alphard, turun di masjid, naik, dicium tangannya bolak-balik. Giliran ustadz dari Manggar, masuk. La haula wala quwata illa billah. Imanuhum bi ayunihim. Ustadz nih motornya lampunya aja mati sebelah kiri ustadz nih. Inilah Pak yang terjadi hari ini, ya. Orang melihat hanya dari casing fisiknya saja. Maka Nabi tak pernah melihat dari casing, Nabi tak pernah melihat dari fisik. Maka Allah memuliakan nama Nabi, tak pernah memanggil Nabi dengan Nabi Muhammad. Allah panggil dengan ya ayuhan Nabi, ya ayuhan Rasul. Nabi tidak pernah memanggil istrinya dengan nama langsung. Ini ilmunya. Nabi panggil Khadijah, ya Hubabah, ya Zaujati, ya Imra'atul Mu'minin. Nabi panggil Aisyah, ya Humairah, yang kemerah-merahan. Maka Pak nanti pulang dari sini ganti panggilan istrinya. Kalau yang biasa panggil nama, jangan panggil nama. Bukan haram Pak, tapi tidak elok saja secara adab. Bukankah perintah sholat tahun di tahun ke-10 yang diturunkan perintah akhlak terlebih dahulu? Maka istri saya Ustaz terlalu putih Ustaz, panggil ya Baido, yang putih ya. Ustaz istri saya hitam, panggil bahasa Arab Pak supaya tidak tersinggung. Ya Hajar Aswad, penting bahasa Arab gitu. Di mana kau ngaji? Di Ustaz Jabalus Salam. Tak Ustaz dari mana? Dia bilang ya Hajar Aswad itu cantik deh. Padahal mau ngomong hitam kan Pak. Ustaz istri saya korban skincare, sini merah, sini kuning, sini hijau, gampang ya amburadul bilangnya. Kelahi bapak berdua ya. Nabi punya anak 7. Maka ayat yang saya baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Nabi itu berat penderitaannya, anaknya 7. Abdullah Qasim Ibrahim wafat sebelum usia 2 tahun. 3 anak laki-lakinya Pak wafat sebelum usia 2 tahun. Zainab Ruqayyah Ummi Kulsum wafat sebelum usia 30 tahun. 6 anaknya mati, 6 anaknya wafat sebelum usia 30 tahun. Pandak berat penderitaan Nabi kita Pak. 1 sisa Fatimah yang wafatnya setelah 6 bulan Nabi wafat. Ustadz tadi nyebut mati itu kasar Ustadz. Mati itu bahasa Arab Pak. Nanti buka surat ke-6 Al-An'am, juznya ke-8, ayatnya 162, halamannya 150, barisnya ke-9, sebelah kiri. Inna sholati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mati itu bahasa Arab Pak. Tidak ada orang sholat inna sholati wa nusuki wa mayahya wa ma meninggal. Sopan nyebut mati kan nggak ada Pak. Ya, jadi hanya tata bahasa karena ustadznya orang Palembang. Jadi bahasanya mungkin lebih kasar daripada bahasa Jawa dan sebagainya. Maka Nabi mengajarkan anak-anaknya manggil dengan nama baik. Ya Rasulullah. Nabi Ismail panggil ayahnya ya abati. Nabi Yusuf panggil ayahnya ya abati. Ajarkan ke anak-anak kita Pak, panggil nama terbaik. Siapa saja boleh. Bapak, abah, abi, ayah, papa. Apa lagi? Kalau papi, saya agak geli-geli Pak. Nanti makan ikan asin manggil papi. Ya. Jajan sekolah 5.000 manggil dedi. Jajan sekolah 5.000 lah. Enggak orang cocok kayak gitu Pak ya. Bukan enggak boleh Pak ya, maaf Pak ya. Boleh aja, cuman agak geli-geli aja dengarnya. Boleh, panggillah panggilan yang terbaik, enggak masalah. Anak-anak saya Ustaz, iya enggak ada dosa, boleh. Ya, maka ajarkan yang terbaik, nama-nama yang terbaik. Kasih anak nama-nama terbaik, Abdullah, Abdul, Muhammad. Harus bahasa Arab Ustaz? Tidak. Mau pakai bahasa Jawa, Sulawesi, Sumatera, boleh Pak. Asal artinya bagus. Kasih nama-nama malaikat Ustadz boleh, Malik, Ridwan, Jibril, tapi jangan kasih anak nama malaikat pencabut nyawa. Ijroil. Nanti datang malam-malam ke rumah Pak Imam. Pak Imam, Assalamualaikum. 1:30 malam. Siapa kata Pak Imam? Ijroil. La ilaha illallah. Kabur Pak Imam. Ijroil datang dia bilang. Kasih nama-nama yang terbaik. Itulah rumusnya, itulah ilmunya. Allah jaga Nabi kita dengan akhlak yang mulia. Allah jaga namanya begitu mulia. Tak pernah Allah memanggil langsung dengan ya Muhammad. Inilah Nabi terakhir, yang memang terakhir, tapi pertama kali dibangkitkan dari kubur. Inilah Nabi terakhir, tapi menjadi pemimpin bagi seluruh Nabi. Inilah Nabi terakhir Pak, yang akan nanti menolong kita, menunggu kita di pintu telaga, namanya telaga Haud, di pintu telaga Kausar, yang apabila solawat kita hari ini berbeda dengan solawat orang kebanyakan, maka tingkatkan ibadah kita, rajin ke masjid kita, rajin zikir kita, rajin salawat kita,
basahkan lidah kita setiap hari dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mudah Nabi naziron wa basyiran wa naziron. Nabi itu pemberi kabar gembira, Nabi itu memberi peringatan, tapi sebelum Allah sebutkan basyiran wa naziran, Allah sebutkan syahidan. Surat Al-Ahzab ayat 45 halaman 424 baris kedua sebelah kiri, Nabi itu syahidan, akan menjadi saksi siapa yang rajin salawat, siapa yang tak rajin salat, untuk membedakan mana umatku, mana bukan umatku. Setiap kita pasti masuk surga, Pak. Syaratnya Islam, syaratnya mati la ilaha illallah. Tapi tidak setiap surga ada Nabi Muhammad. Sekali lagi, setiap kita pasti masuk surga kalau mengucapkan la ilaha illallah atau mati dalam keadaan Islam. Tapi tidak setiap surga ada Nabi Muhammad. Jangan sampai sudah masuk surga tidak ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menjaga jamaah dari Masjid Jabalus Salam ini. Allah kuatkan hatinya, Allah kuatkan imannya, Allah mudahkan urusannya, Allah sembuhkan penyakit-penyakitnya, Allah solehahkan istrinya, Allah jadikan anak-anaknya anak-anak yang membanggakan dunia, karirnya sukses, kaya raya berkah, mudah menghafal Quran, mudah mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menjadi anak-anak yang membanggakan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Jam 5.50 di jam saya, beberapa menit lagi masuk ke waktu syuruk. Ini saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Ada yang ingin bertanya, Pak? Kalau tidak ada, kita tutup dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang saya sampaikan, Pak, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya menyampaikan sesuai sanad keilmuan yang saya ambil, yang bersanad kepada Ustadz Adi Hidayat. Semoga supaya apa yang saya sampaikan bisa menghafal kembali hafalan-hafalan. Jadi bukan untuk pamer dan sombong, Pak. Kalau tidak saya ulang seperti ini, hilang hafalan nih, Pak. Apalagi balik papan nih, Pak. Berangkat dari Manggar jam 4:15. Sepanjang jalan berapa banyak paha di jalan, Pak. Ya. Ustadz nih, Pak. Berapa banyak yang pinggir jalan. Apalagi kalau saya ceramah ke Pasar Baru, Suada, ke Al Munawar, Simpang Rapa. Itu di stal kuda, Pak. Berjejer, Pak. Ya, yang berjualan paha, Pak. Mau berhenti, amplop belum dapat. Ya, apa ndak hilang 2 juz, apa ndak hilang 3 juz. Maka inilah cara saya menyampaikan. Mohon izin, mohon maaf atas segala ketersinggungan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada saya dan Bapak sekalian untuk berkah hidupnya di dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma anzil alaina rahmatika maghfiratika barakatika bis sabab min barakah masjidina Masjid Jabalus Salam BDS 1 barakatan fid dunya barakatan fil akhirah khasatan ala jamiatal ma'mum ala jamiatal imam ala jamiatal ustad min masjidina Jabalus Salam birahmatika fid dunya birahmatika fil akhirah. Allahumma rzuqhum rizqan halalan thayyiban mubarakan manfaatan fid dunya manfaatan fil akhirah ala aliatihim azwajihim zurriyatihim ya arhamar rahimin. Rabbana la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la maridan illa syafaitah wa la dainan illa qadaitah. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la tukhtim alaina bisu'il khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khashirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.